Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Bang? Jelas, jelas. Suaraku jelas. Oke, jelas juga ya suaranya. Alhamdulillah jelas juga sih Bang. Oke, aman. Nih udah ada yang bergabung juga nih. Kita udah jam 19. Oke Bang. Mungkin bisa langsung kita mulai apa gimana Bang? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ah, teman-teman semua para pengikut Galeri Sipil dari semenjak Galeri Sipil ada dari tahun 2020 yang sudah mengikuti kami sampai dengan saat ini. Kita udah berjalan menuju tahun ketiga gitu untuk saat ini. Untuk efektifkan waktu, mungkin sebelum mulai saya mau bertanya dulu nih kabarnya Bang Iqbal gimana Bang kabarnya? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi mungkin buat teman-teman semua di sini sebelum kita mulai izinkan buat perkenalkan diri dulu. Izinkan di sini saya Puja Astarianda Ramadhani. Saya perwakilan dari tim Galeri Sipil yang di sini bertindak sebagai host atau moderator lah istilahnya kayak gitu ya Bang ya. Dan Ya, pada kesempatan kali ini juga alhamdulillah sudah bergabung nih bersama kita Bang Iqbal. Kebenaran Bang Iqbal ini salah satu lulusan teknik sipil. Mungkin biar lebih jelas ya, Bang Iqbal sendiri nanti yang bakal menjelaskan. Tapi untuk gambaran umumnya Bang Iqbal ini tuh lulusan teknik sipil yang sekarang bekerja sebagai PNS di salah satu kementerian, yaitu di Kementerian Perhubungan. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin sebelum kita masuk ke intinya, nanti kita bahas terkait dengan CPNS, terkait dengan kementerian. Izin saya mempersilahkan dulu kepada Bang Iqbal untuk memperkenalkan diri. Silakan Bang, Bang Iqbal memperkenalkan diri dulu. ya. Baik, terima kasih Bang Puja atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Jaldi. Ya, di sini saya diundang untuk menjadi narasumber lah ya istilahnya di Galeri Sipil untuk sharing tentang pengalaman saya ya yang lulusan teknik sipil bisa bekerja sebagai PNS. Saya lulusan teknik sipil Politeknik Negeri Bandung, dulu saya sekolah di situ. Lalu sekarang alhamdulillah berkesempatan bekerja di Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Oh, oh, kalau boleh tahu tahun berapa ya Bang? Angkatan tahun berapa nih? Kuliah, Iya, kuliah. kuliah saya ambil D3, masuk tahun 2017, lulus tahun 2020. Wih, mantap. Cepat ya Bang. Nah, mungkin terima kasih buat Bang Iqbal yang udah memperkenalkan diri. Di sini mungkin saya akan memperkenalkan dulu mungkin gambaran umum yang akan kita bahas buat teman-teman semua yang audiens-audiens di sini yang akan mengikuti gitu ya jalannya rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Topik kita itu terkait dengan tips lulus tes CPNS di kementerian bagi lulusan teknik sipil. Nah, mungkin yang akan kita bahas kali ini gak jauh lah terkait dengan teknik sipil, kerja di kementerian, dan juga kerja sebagai PNS. Mungkin itu ya bahan gambaran umumnya kayak gitulah Ya, terkait dengan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin uh, sebelum saya membacakan, mungkin boleh teman-teman di sini boleh buat apa namanya bertanya di kolom komentar. Ya, silakan ada kolom komentar di sini. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan langsung nih ke Bang Iqbal ataupun ke saya gitu. Tapi untuk saat ini mungkin saya akan bertanya dulu untuk sebagai pembukaan lah, sebagai pembukaan bertanya dulu ke Bang Iqbal. Kalau boleh tahu nih Bang, kan sekarang Bang Iqbal ini bekerja sebagai PNS ya. Baru tahun tahun ini kemarin Bang, berarti ya. ya kurang lebih 1 tahun lah dari Satu tahun. CPNS sampai sekarang. Oke. Dan kenapa kita membahas terkait topik ini? Sebenarnya karena berdasarkan informasi yang kita dapatkan pada tahun ini rencananya pemerintah akan membuka kembali apa namanya CPNS tahun 2023 ini. Selain mungkin pada saat ini ada juga P3K yang sedang berjalan mungkin ya Bang ya. Nah, Ya, untuk mempersiapkan itu semua kami berinisiatif juga nih kan di antara teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang udah lulus juga ada yang mungkin cita-citanya ingin bekerja di pemerintahan sebagai PNS, ada juga mungkin yang lainnya kalau kemarin-kemarin udah kita bahas tuh Bang, kita bahas terkait kerja di sektor swasta, di pertambangan segala macam, di ya, sektor di konsultan, traktor udah kita bahas.
Nah, sekarang kesempatan kali ini kita bahas nih eh, untuk lulusan teknik sipil yang bekerja di PNS. Nah, kebetulan Bang Iqbal ini salah satunya kayak gitu. Nah, mungkin saya mau nanya dulu nih ke Bang Iqbal. Pada tahun kemarin nih persiapan apa saja yang kira-kira yang harus disiapin nih sebagai lulusan teknik sipil untuk mengikuti tes CPNS? Kira-kira gimana nih Bang persiapannya kemarin? Oke, mungkin ini berdasarkan pengalaman saya ya, lebih ke sharing. Boleh, boleh. Untuk sebenarnya persiapan tuh dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu persiapan materi, yang kedua persiapan non materi ya. Ya. Untuk persiapan materi ya, yang jelas hal yang pertama harus dilakukan ya belajar. Uh, Belajar itu pertama ya bisa dari YouTube, nonton YouTube. Sekarang sudah banyak platform-platform YouTube atau channel YouTube yang membahas tips and trik CPNS, mungkin masuk CPNS. Lalu yang kedua ada internet. Kita juga sudah tahu lah banyak latihan-latihan soal di internet untuk tes PNS kan. Lalu ada bimbel juga, itu jika perlu ya. Untuk saya sendiri saya tidak bimbel, saya hanya belajar di internet, lihat YouTube lah, gitu-gitu saja sih sebenarnya. Ya setelah belajar, kita kan udah belajar nih, tak kalah penting untuk menguji hasil belajar kita ya kita harus latihan soal pastinya kan. Nah, latihan soal itu untuk menguji pemahaman sih sebenarnya dan mengetahui juga sudah di level mana kita belajar selama ini. Dan kita juga tahu kan untuk masuk PNS itu ada passing grade-nya, terutama di tes SKD dan di SKB itu ada passing grade-nya. Untuk passing grade-nya tersendiri mungkin bisa dilihat di internet, itu banyak. Nah, setelah latihan soal, kita next level-nya ikutan tryout. Nah, tryout itu kita lebih teruji sampai mana sih hasil belajar kita, hasil latihan soal kita. Nah, untuk tryout juga ini bisa dilakukan secara online. Bisa di internet kan banyak juga platform-platform yang sudah menyediakan tryout gratis. Nah, di situ kan bisa dilihat nilai kita di tryout online itu apakah sudah masuk passing grade masuk passing grade atau belum. Itu kan step pertamanya kan. Kalau kita sudah masuk passing grade, berarti kita tinggal meningkatkan skill kita apakah bisa lebih dari passing grade untuk mencari skor aman kan. Itu. Lalu untuk persiapan non materi, yang pertama adalah mental ya. Untuk mental ya lebih ke kita persiapkan mental juga sih. Untuk tes kan itu dibutuhkan mental yang bagus. Jangan sampai kita itu udah belajar giat, udah belajar pusing lah, udah belajar keras, tiap malam belajar misalnya. Tapi ketika tes mental kita down, nah itu buyar semua yang udah kita pelajari. Nah itu mental sangat penting pokoknya. Ya, untuk penjaga mental lebih ke atur pola hidup, atur pola makan, ya olahraga juga itu juga penting karena kalau belajar terus kita stres juga kan. Betul. Nah, lalu persiapan lainnya itu doa sih, banyak berdoa setelah beribadah, kita berdoa kalau tujuan kita ingin masuk PNS ya selipkanlah di setiap doa gitu kan. Dan jangan lupa juga minta doa ke orang tua kita, itu penting, sangat penting ya. Nah, setelah mental yang selanjutnya adalah persiapan dokumen ya. Ini juga penting sekali ya. Persiapan selanjutnya adalah dokumen. Jadi kan dalam PNS itu sebelum kita tes itu kita harus melengkapi dokumen yang disyaratkan. Dan itu lumayan banyak dokumennya. Jadi jauh-jauh hari lebih baik kita persiapan dokumennya sebaik mungkin. Jadi ketika ada tes itu sudah siap semua, kita tinggal menyusunnya dengan rapi, jadi tidak kelabakan lah di hari hanya gitu kan. Nah itu sangat penting sekali karena banyak sekali pengalaman kemarin gagal di tes administrasi, ada yang dokumennya kurang lengkap, ada yang kurang apa, itu sih sebenarnya. Mungkin itu aja sih Bang. Baik. Mungkin yang saya tangkap terkait dengan persiapan ini yang harus disiapkan tuh kurang lebih ada dua hal. Terkait pertama dengan materi, yaitu kalau materi itu lebih ke teknis sih, kita harus latihan soal Bang ya. Tadi ikutan tryout ya, gitu. Terus juga ada non materi yang di sini nih di dalamnya harus ada persiapan mental, doa, apalagi doa dari orang tua dan juga
tadi yang hal penting juga yang nggak bisa kita tinggalin, yang nggak boleh disepelein juga terkait administrasi. Karena mungkin untuk bisa apa ya ikutan tesnya, melaju ke tahap selanjutnya, itu administrasinya sendiri yang harus lolos dulu ya Bang ya kayak gitu. Nah itu. Ya, betul. Boleh tahu berarti dulu Bang Iqbal ini kan kalau cara belajarnya lebih ke ini ya nonton YouTube segala macam gitu ya ikutan tryout atau ikutan les juga ya Bang kan sekarang banyak tuh kayak di apa ya platform media sosialnya kan yang menyediakan tempat tes juga kayak gitu tempat buat les kayak gitu kalau Bang Iqbal dulu ikutan juga apa gimana? Kalau saya sendiri dulu, saya juga kan kebetulan kerja kan dulu. Setelah lulus langsung kerja di perusahaan swasta. Jadi untuk Oh ikut iya, iya. bimbel saya tidak sempat sebenarnya. Jadi mungkin saya setiap pulang kerja saya baca-baca materi, lihat YouTube, latihan soal aja yang ada di internet gitu. Oh iya. Itu aja sih. Siap Bang. Saya mau bacain dulu ada komentarnya dari teman-teman. Ada juga yang bertanya. Tadi ada yang mau nanya terkait fondasi boleh? Boleh sih nanti kalau misalkan waktunya masih ada gitu pembahasannya masih apa ya waktunya masih ada pembahasannya udah beres yang terkait ini boleh nanti kakak bertanya kayak gitu. Ada juga nih dari Algar. Aku gagal di administrasi kak. Wah berarti mungkin jadi pembelajaran buat tahun ke depan. Tahun ini sih kalau misalkan ada yang harus diperhatikan terkait administrasinya kayak gitu. Mungkin pertanyaan kedua nih Bang dari saya. Pertanyaan kedua dari saya terkait tips memilih formasi di kementerian kayak gitu. Nah, ada tipsnya nggak nih dari Bang Iqbal? Sama berhubungan juga nih Bang, pertanyaannya berhubungan juga sama ada yang nanya di kolom komentar ini dari saya bacain ya Bang ya. Nah, di kolom ini ada yang bertanya dari Kuku Aldi. Dia bertanya, katanya kalau pilih formasi CPNS, pilih yang jumlahnya yang dibutuhkannya lebih banyak. Bener gak sih itu Bang kayak gitu? Gimana nih Bang? Terkait formasi Bang, terkait formasi apakah bener gak kalau misalkan milih yang banyak itu salah satu tipsnya kayak gitu? Ya, ya untuk tips memilih formasi sih dari saya yang pertama itu cek ketersediaan formasi ya sesuai jurusannya. Misal kalian jurusan teknik sipil nih, nanti itu sebelum kita daftar kita tuh dipersilakan untuk pilih formasi kan. Nah, ketika aja keywordnya teknik sipil, nah di situ akan muncul formasi apa aja yang dibutuhkan oleh lulusan yang bisa didaftar oleh teknik sipil kan. Nah, di situ setelah memilih formasi rangkum tuh dari berbagai formasi yang ada dirangkum formasi apa aja yang kira-kira mau kita ikutin kan yang teknik sipil. Nah, dan yang ketiga benar pilih formasi yang kuotanya lebih banyak yang banyak yaitu salah satu trik juga sebenarnya. Tapi ingat jangan sampai kita milih kuotanya yang banyak tapi kita tidak minat ke formasi itu. Nanti juga ngaruh ke pekerjaan kita nanti. Lalu cek rasio persaingan formasinya. Biasanya itu bisa carilah di internet persaingan formasi tersebut itu berapa banding berapa tahun lalu. Nah itu bisa dijadikan referensi juga. Ya itu aja sih untuk pemilihan Baik. formasi. Kalau menurut saya ini menarik juga sih Bang, milih formasi yang banyak kan kayak gitu. Tapi orang juga, kalau menurut saya sih, mungkin orang juga pasti bakal lebih banyak gak sih Bang yang daftar juga di posisi itu. Jadi kayak lebih Nah, ke 50-50 gitu, ya kan? Jadi maksudnya kadang nah formasinya banyak, tapi pelamarnya juga banyak kayak gitu kan. Tapi ada juga yang ya misalkan dikit, yang ngelamar juga dikit kan kayak gitu. Jadi kalau ya menurut saya eh, itu 50-50 ya. Jadi lebih ke kitanya aja yang harus mempersiapkan diri kayak gitu. Dan bener kata Bang Iqbal tadi, sesuaikan sama minatnya kayak gitu. Percuma formasi banyak, itu peluangnya gede, tapi kita nggak minat kan kayak gitu. ya betul. Ya mungkin seperti poin saya tadi juga sih. Sebenarnya kan formasi banyak yang disediakan banyak atau tidaknya itu kan relatif. Yang dicek itu Ya. rasionya, rasio persaingannya. Jadi Oh iya iya. formasi itu tahun kemarin itu satu banding berapa sih persaingannya? Misal satu formasi itu direbutkan oleh berapa orang gitu sih. Dijadikan Itu aja. lebih ya. Ya. Sama ada yang nanya lagi nih Bang di kolom komentar ini dari Ulil. Dia bertanya penempatan sekarang sistemnya gimana ya penempatannya kayak Bang?
Kan mungkin kalau di kementerian itu terpusat dulu baru penempatan apa gimana Bang tuh? Atau Oke, disesuaikan? ini ya, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Saya kan daftar di Kementerian Perhubungan. Nah, saya juga berpikir, wah kementerian nih bakal ditempatin di pusat. Nah, ternyata tidak. Jadi untuk kementerian itu cakupannya itu satu Indonesia kan. Nah, untuk saya ini sekarang ditempatkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi untuk Iya, iya. Kementerian Perhubungan ini kita tidak tahu nih. Yang kita tahu tuh kita daftar formasi apa, untuk penempatannya kita belum tahu ditempatin di mana. Nah, untuk penempatannya itu diumumkan berbarengan dengan hasil kelulusan kita. Misal saya Muhammad Iqbal Jaldi lulus tes, ada juga penempatannya di mana gitu. Oh, iya, iya. Sudah ditentukan pas lulus tes itu ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa milih Bang ya. Misalkan pengen di Jakarta Ya, nih, di pusat gitu nggak bisa. ya untuk kementerian kebanyakan sih, terutama kementerian yang bersifat teknis seperti itu ya. Ya. Kecuali kalau kita daftar ke pemerintahan daerah atau provinsi tertentu. Misal kita daftar ke Pemprov DKI. Nah, pasti kita ditempatin di sekitar DKI karena wilayahnya hanya DKI Jakarta, atau kita daftar ke pemerintahan daerah Kota Bandung. Nah, berarti kita pasti ditempatin di Kota Bandung. Kalau ingin memilih tempat, ya saya sarankan pilih Pemda atau Pemprov. Untuk kementerian itu kita nggak tahu. Jadi kita harus siap ditempatkan di mana saja sih kalau kita daftar di kementerian. Oke, siap. Nih, saya mau bacain juga. Oh iya, saya mau nanya dikit deh, Bang. Untuk mengajukan pindah kan ada tuh biasanya ASN juga yang pindah ya. Itu apakah bisa nggak ya, Bang? Terkait pengajuan pemindahan lokasi tempat kerja kayak gitu kalau di kementerian. Oh, bisa itu. Cuma kan ada syarat minimal. Selain syarat minimal juga emang apa ya, kehendak pimpinan sih atau atasan atau kebutuhan organisasi. Jadi itu sifatnya fleksibel, tidak tentu. Ada yang 2 tahun misal di provinsi mana, tapi pusat membutuhkan, ya ditarik ke pusat. Ada yang mengajukan misal dia itu perempuan, terus nikah, punya suaminya di daerah lain, mengajukan pindah alasan ikut suami, itu juga bisa. Cuma ya kembali lagi tergantung pimpinan dan kebutuhan organisasi. Oke. Ini kayaknya udah mulai rame nih yang bertanya. Saya mau bacakan juga. Oh, kebetulan Bang Iqbal ini sebelumnya sebelum jadi PNS kerja di swasta ya, Bang? Ya, betul. Nah, cocok nih Bang. Ada dari Algar mau bertanya. Nah, dia mau nanya terkait PNS sama swasta. Mungkin lebih ke perbedaan cara kerja di swasta yang pengalaman Bang Iqbal kemarin sama yang pengalaman kerja sekarang kayak gitu sebagai PNS. Apa sih bedanya gitu, Bang? Oke, untuk bedanya yang pertama dari sistem ya. Dari sistem itu pasti jauh berbeda, di mana swasta itu ya kita punya pimpinan, kita punya atasan ya, dari internal perusahaan sendiri atau dari suatu grup lah. Jadi kita ada tanggung jawab itu ya hanya ke atasan, hanya ke perusahaan. Tapi berbeda dengan pemerintahan ya, kita kan ibaratnya pegawai negeri sipil, berarti abdi negara lah ya, bisa disebut gitu. Jadi kita ya disebutnya pegawai negeri. Jadi kita mengacu ke, ya kalau kementerian berarti hubungannya dengan menteri. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden bertanggung jawabnya kepada rakyat. Jadi ya itu sih perbedaannya. Terus dari segi pekerjaan, kalau swasta itu ya lebih performa, lebih dinilai sih kalau di swasta. Kalau di ASN sendiri kita sudah ada tugasnya. Misal formasi tertentu itu sudah ada uraian tugasnya. Tapi untuk bikin laporan dan lain-lain itu sama seperti swasta. Jadi ada yang namanya SKP, surat ya istilahnya kita performance setiap bulannya, setiap tahunnya juga sudah dinilai. Jadi ASN juga sudah mengarah ke arah sana. Kalau di swasta namanya KPI atau Key Performance Index. Jadi setiap bulan itu kita tuh kerjanya bagaimana sih, dinilai sama atasan juga. Untuk hal itunya sama, tapi mungkin beda sistem penilainya saja sih.
Oke. Lebih Kalau ke situ terkait sih. jenjang karirnya gimana Bang? Yang bedanya PNS sama swasta terkait dengan apa namanya? Cepat enggaknya naik jabatan segala macam itu gimana Bang? Kalau di PNS sama swasta bedanya? Oke, untuk pertama ya kalau di swasta itu pertama dari performance ya, dari hasil kerja itu sangat penting sekali. Jadi bisa saja kita baru masuk perusahaan itu, tapi kalau kerja kita bagus, performance kita bagus, kita bisa menduduki suatu jabatan lah, misal di asisten manajer atau yang mid level, medium level range kita udah bisa kalau di perusahaan. Cuma kalau di PNS itu kan kita sudah ada aturannya ya, untuk kenaikan golongan itu 4 tahun sekali dan Oh iya. lain-lain itu sudah ada aturannya, jadi sudah jelas jenjang karirnya. Nah, tapi ada satu trik nih, kalau kita jenjang karir di PNS pengen bagus, kuncinya kita harus sekolah terus. Nah, Harus pas apa Bang? treknya di situ, harus kuliah terus. Jadi misal kita PNS lulusan D3, kuliahlah ke S1, udah S1 kuliah S2. Karena kalau gelar kita berubah, misal S1 golongan kita langsung naik karena ada penyesuaian ijazah. Terus kalau kita kuliah S2, jenjang karir juga langsung naik karena ada penyesuaian ijazah, jadi naik golongan juga. Gitu sih. Siap. Mantap Bang Iqbal. Pengalamannya di swasta sudah ada, sekarang di pemerintahan. Luar biasa Pak Iqbal. Nah sekarang ada lagi yang bertanya nih. Dari Yosia. Bang Iqbal, apakah formasi yang dilamar sesuai dengan ekspektasinya? Nah, formasi apa Bang Iqbal sekarang kayak gitu? Itu pertanyaan dari Yosia, Bang. Oke, untuk formasi yang didaftar saat kemarin itu teknisi terminal ya. Teknisi terminal, ya itu formasi yang saya lamar. Untuk ekspektasi itu tergantung instansi atau organisasi yang nanti kita tempatkan. Misal posisinya teknisi terminal, tetapi di instansi itu atau di lapangan butuh hal lain atau pekerjaan lain dan itu urgent, misal pimpinan memerintahkan itu, ya kita harus mengerjakan itu, harus fleksibel gitu, tidak melulu harus sesuai formasi, jadi lebih fleksibel sih intinya. Lebih fleksibel ya. Iya. Siap. Saya masih ini lumayan banyak yang bertanya nih, Bang. Saya mau bacain dulu deh buat teman-teman yang bertanya di sini nih. Dari akun ini, oh dari Kodar. Nah, ini bertanya terkait gimana dulu Abang Iqbal mencari kisi-kisi materi SKB yang sesuai dengan formasi yang kita pilih. Seperti yang kita tahu mungkin ya Bang ya, termasuk saya juga, kalau TKD itu SKB ya, SKD berarti ya. TKD itu lebih ke umum kan, kalau SKB lebih ke bidang kan ya. Mungkin Ya, Bang Iqbal bisa bantu betul. menjelaskan kisi-kisi materi SKB katanya Bang. Itu gimana tuh, dapatnya dari mana? Apakah emang sudah ada dari kisi-kisi dari Menpan RB-nya atau gimana tuh Bang? Ya, untuk kisi-kisi benar ya, ada di Menpan RB. Cuma itu sifatnya silabus lah ya kan. Untuk silabus kan bersifatnya masih secara umum. Cuma harus bisa lebih mendetailkan lagi. Nah, untuk lebih mendetailkannya itu kita harus tahu kan formasi yang kita lamar. Misal formasi saya itu teknisi terminal. Nah, berarti untuk kisi-kisinya itu atau apa yang harus kita pelajari itu, yang pertama cari aturan tentang terminal. Berarti cari undang-undang mengenai terminal. Lalu kan terminal juga berhubungan dengan angkutan darat. Nah, kita cari kisi-kisi tentang undang-undang angkutan darat. Terus untuk angkutan darat berhubungan juga dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kita juga harus cari tentang undang-undang lalu lintas. Nah, itu contohnya. Jadi emang untuk SKB sendiri itu sebenarnya tidak ada kisi-kisi khusus ya, hanya diberikan silabus. Jadi saya juga hanya dulu itu membaca atau melihat-lihat aturan yang berhubungan dengan formasi yang saya lamar. Begitu sih. Berarti gini Bang, kalau yang saya simpulkan, kan Bang Iqbal ini teknik sipil kan ya? Teknik sipil, tapi Ya, ngelamar, apa tadi Bang? Tadi tuh teknisi terminal kan teknisi ya? terminal. Ya, Banyaknya soal-soal yang keluar dari SKB itu nanti bakal lebih fokus ke teknisi terminalnya itu ya?
bukan teknik sipil secara umumnya kan ya? Betul. Oh ya ya. Tapi ada juga teknik sipilnya, cuma tidak banyak. Tapi Oh, berarti kebanyakannya tentang itu terminal. berarti memang ilmu-ilmu yang dipelajari di kuliah di teknik sipil pasti bakalan terpakai kayak gitu kan ya Bang ya. Pas tes juga mungkin ada walaupun mungkin nanti pas tes tuh bakalan lebih difokuskan pada formasi yang kita pilihnya kayak gitu ya Bang ya. Iya, ya, betul. Oke. Terus saya bertanya juga nih, ada dari bentar Bang. Ada yang bertanya terkait suka duka nih Bang. Mungkin ini, Bang Iqbal ini kan baru 1 tahun ya Bang ya, baru 1 tahun. Nah mungkin Bang Iqbal bisa udah ngerasain lah suka dukanya jadi PNS kayak gitu. Selama setahun ini pengalamannya kayak gimana? Boleh cerita nih Bang buat teman-teman. Karena teman-teman mungkin yang di luar sana pengen tahu gambarannya sebagai ASN kayak gimana kayak gitu. Yang sukanya gimana, terus juga dukanya kayak gimana kayak gitu Bang. Boleh Bang sharing-sharing. Oke. Yang pertama sukanya dulu ya. Yang sukanya itu pengalaman lah. Pengalaman eh, ditempatin di kementerian. Ya, selain itu kan dapat salary juga. Yaitu siapa yang gak seneng kan? Ah, ya sukanya itu sih untuk di kementerian ya. Alhamdulillah tercukupi lah untuk hidup. Terus Oke. banyak ilmu baru juga karena kan meskipun formasinya teknik sipil tapi untuk teknik sipil tapi di lapangan itu sangat banyak sekali gitu ilmu yang beda yang tidak sah. Jadi lebih tertantang juga karena ilmu di lapangan banyak juga didapatkan. Untuk dukanya itu ya lebih ke tempat sih kan, baru pertama kali masuk pemerintahan langsung ditempatkan di luar daerah, di luar pulau. Ya Kalau sih lebih tadi ke Bang. ya Sulawesi Tengah. Kirain bakal Untuk IKN Bang. dukanya itu aja sih. Gak tahu nih. Kalau apa namanya Bang? Asal dari mana Bang? Asal dari Bandung, Jawa Oh, Barat. siap, siap, Bang. Lumayan ya, jadi maksudnya ada pengalaman jauh gitu jadinya. Tapi gak apa Bang, masih muda gitu ya. Ya, Masih muda. mumpung masih muda. Ya, kayak gitu Bang. Ada juga nih yang bertanya terkait mungkin ini Bang, apa namanya yang sering ditanyakan juga perbedaan Kementerian Perhubungan sama Dinas Perhubungan itu apa ya Bang kayak gitu. Mungkin Bang Iqbal bisa jelasin dari apa namanya sistem kerja atau tupoksi ya, tupoksinya kayak gimana Bang kayak gitu antara Kementerian Perhubungan sama Dishub, karena keduanya ini pasti saling berhubungan lah ya. Dishub pasti apa namanya pusatnya ke Kemenhub kayak gitu. Terus Kemenhub juga pasti butuh dukungan dari dishub dari setiap daerah kayak gitu. Mungkin Mbak Iqbal bisa sharing itu pengalaman selama ini yang dijalani ketika apa namanya kerja bareng dishub kayak gimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan Bang? Oh, baik. Ini mungkin saya menjelaskan yang saya tahu aja ya, soalnya kan saya baru 1 tahun juga ya kerja di sini. Yang pertama untuk Kemenhub, ya Kementerian Perhubungan, ya itu kan adalah organisasi kementerian di bawah presiden langsung. Ya jadi panjang panjang tangannya presiden lah di bidang perhubungan. Jadi Kemenhub itu tugasnya membantu presiden dalam hal perhubungan. Jadi kita itu bisa dibilang langsung uh, pemerintahnya lah, regulator, bisa dibilang regulator untuk Kemenhub itu. Nah, sedangkan di sub itu sebenarnya itu nginduknya itu kan ada di sub kota, ada di sub provinsi. Dia Oh disebutnya iya. juga kan dinas kan. Nah, untuk dinas itu ya untuk dinas kota ya ikut ke kotanya, untuk provinsi ya ikut ke provinsinya. Nah, untuk Kemenhub itu langsung dari pusat yang ditempatkan di berbagai daerah perwakilannya. Nah, untuk cara kerjanya yang saya tahu itu mungkin saya jelaskan di bidang pekerjaan saya ya. Jadi Oh boleh. misal untuk angkutan jalan itu ada terminal kan. Nah, terminal itu dibagi 3 tipe. Ada terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah,
untuk terminal tipe A, aturan terbaru sejak tahun 2018 itu langsung dipegang oleh pusat atau oleh Kemenhub langsung sebagai regulator kan. Nah, untuk terminal tipe A itu melayani angkutan antar provinsi, angkutan dalam provinsi, dan angkutan kota. Ada 3 jenis angkutan yang dilayani, dan itu pelayanannya langsung dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, untuk Dinas Perhubungan Provinsi itu mengelola terminal tipe B, di mana terminal tipe B itu hanya mengelola angkutan dalam provinsi. Misal Provinsi Jawa Tengah, ya hanya lingkup angkutan yang ada di Jawa Tengah saja. Nah, sedangkan untuk terminal tipe C dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota, di mana hanya mengelola angkutan dalam kota seperti angkot atau mungkin yang di kotanya sudah punya bis antar kota seperti di Bandung. Nah, itu contohnya. Secara singkatnya seperti itu. Lalu untuk di Kementerian Perhubungan juga mengelola langsung 3 matra, yaitu ada matra darat, ada dirjennya, Dirjen Perhubungan Darat, ada laut, Dirjen Perhubungan Laut, dan ada udara, Dirjen Perhubungan Udara. Seperti itu. Ini mungkin saya nyambung Bang. Kan yang saya tahu juga mungkin terminal-terminal di setiap daerah itu mungkin ada kondisinya yang memang masih belum rapi lah ya, belum tertata kayak gitu ya. Itu mungkin rata-rata terminal tipe C kayak gitu kan ya yang dikelola sama daerah. Apakah terminal tipe C ini nanti bisa diajukan ke Kemenhub gitu, ke pusat untuk misalkan dijadikan jadi terminal tipe A kayak gitu. Karena mungkin kalau terminal tipe A secara kondisi gitu dan kegunaannya lebih luas sih Bang ya. Apakah bisa tuh kayak gitu Bang? Yang pertama mungkin secara persyaratan dulu ya, mungkin secara luas, secara apa, itu harus memenuhi persyaratan dulu. Kalau sudah memenuhi persyaratan, yaitu sebenarnya tergantung ke pemerintahan di daerah itu sendiri, apakah mau mengelola sendiri atau mau dilepas ke pusat. Itu tergantung sih. Tapi secara keseluruhan hampir di seluruh provinsi itu yang terminal tipe A yang sudah memasuki syarat itu diambil oleh pusat dimulai tahun 2019. Ya mungkin masih belum ada yang diambil alih, cuma sekarang prosesnya masih bertahap sih. Jadi masa peralihan kan itu butuh waktu ya. Kan 2019 baru sekitar 3 tahun lebih, itu membutuhkan proses. Jadi kalau ada emang terminal yang dulunya dikelola oleh Dishub, kondisinya tidak dirawat, tidak terawat, nah itu kan berarti masih proses, entah itu masih proses peralihan atau emang proses renovasi. Baik Bang. Saya mau bacain juga nih Bang, ada di kolom komentar yang bertanya terkait core values ya. Core value ASN berakhlak itu maksudnya gimana ya Bang? Mungkin ada ya, ini lebih mirip kayak BUMN kan ya sekarang ASN tuh core value-nya akhlak ya Bang ya? Mungkin Ya betul. maksudnya Bang gimana katanya? Ya, jadi yang dimaksud berakhlak itu ya benar. Itu kan ada core value-nya ya, berakhlak. Nah, berakhlak itu ada artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu adalah core value ASN terbaru. Jadi ya itu sebagai apa ya, acuan kita lah dalam pekerjaan, ya, bahwa kita tuh harus memiliki poin-poin itu. Siap Bang. Lebih ke apa ya, budaya kerja kita lah yang diterapkan di sehari-hari kita bekerja. Oke. Yang harus kita jadikan pedoman kayak gitu ya Bang ya, harus kita Ya, jalankan. Nah, itu betul. semuanya itu kayak gitu ya. Ada nilai-nilai lah, nilai-nilai dan norma yang harus dijalankan kayak gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih Bang, berhubungan banget sama Kemenhub soalnya nih. Untuk transportasi kereta api siapa yang mengelola ya Bang? Kayak gitu. Jadi kalau yang transportasi kereta ini apakah memang ada juga bagiannya di Kemenhub atau emang terpisah di PT KAI aja Bang kayak gitu untuk transportasi kereta api ini? Oh iya, maaf tadi saya lupa menyebutkan ya. Jadi Kemenhub juga selain membawahi Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Lautan, Perhubungan Udara, juga membawahi
DJKA, Oh, Dirjen Perkeretaapian. Jadi untuk kembali lagi ke tugas Kemenhub ya. Jadi sebenarnya di sini itu Kemenhub itu hanya sebagai regulator. regulator. Oke. Jadi untuk perkeretaapian juga ada DJKA. Itu juga DJKA itu sebagai regulator. Nah, untuk PT KAI itu hanya sebagai operator atau yang menjalankan suatu bisnis lah istilahnya. Seperti itu. Jadi untuk aturan, misal di kereta api juga mungkin ada aturannya, ada lalu lintasnya. Nah, itu semua peraturannya itu dibuat oleh Kemenhub di DJKA, Dirjen Kereta Api. Oke. Berarti kalau saya simpulkan nih untuk yang mengelolanya kan yang mengelolanya itu berarti ada DJKA sebagai regulatornya, terus PT KAI itu sebagai operator yang menjalankannya, Bang ya. Ya, itu salah satu contoh. KAI kan. Sedangkan di Jakarta juga ada MRT, ada komuter line, Iya. ada LRT. Itu juga sama regulatornya itu dari Kemenhub. Cuma operatornya ada MRT, ada LRT, ada komuter line itu. Ya, Bang. Nah, ini berhubungan juga nih terkait tes. Katanya, Bang, berapa bulan belajar sebelum tes ASN? Karena yang penting juga sih mungkin buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri dari sekarang, kira-kira kalau Bang Iqbal dulu berapa bulan belajarnya nih untuk mempersiapkan? Sebenarnya tidak ada patokan sih. Ya saya sarankan kalau kita memang niat, mungkin lebih cepat lebih baik. Misal ada niatan nih tahun depan mau tes, ya bagus-bagus 1 tahun sebelumnya itu sudah persiapan. Kalau saya jujur dulu mepet sih, mungkin hanya sekitar Hamin 4 bulanan tahu ada tes PNS baru belajar kan. Nah itu sebenarnya jangan dicontoh juga. Jadi kalau memang ada niatan untuk tes PNS, mau masuk PNS, dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu sih saran dari saya. Penting banget sih Bang soalnya ya terkait dengan persiapan tuh yang tahu ya diri sendiri itu terkait dengan apa namanya kemampuan dari masing-masing kan ya. Kayak gitu. Ya betul. Jadi tidak bisa disamakan kalau hal itu. Iya. Kalau di kementerian ini Bang sekarang ada ini kan ya kalau misalkan tahun pertama tuh namanya masih CPNS ya? Atau emang sekarang Ya betul udah, CPNS. udah ini Bang? Apa namanya udah jadi PNS sekarang Bang? Untuk sekarang masih CPNS. Untuk TMT itu surat penerbitan CPNS-nya itu bulan Maret. Berarti nanti diangkat PNS juga nanti bulan Maret insya Allah. Oh gitu. Oh ya siap. Semangat lah Bang, mudah-mudahan lancar ya. Ya amin. Terkait fasilitas-fasilitas kalau misalkan itu dapat semua juga Bang, full juga atau emang ada untuk yang baru gitu, satu untuk yang masih CPNS, apakah ada perbedaan Bang? Untuk fasilitas seperti di kantor atau gimana ya? Terkait fasilitas pribadi sih Bang, lebih ke tunjangan segala macam kan banyak tuh Bang ya, ASN tuh. Oh ya, untuk CPNS itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi selama kita CPNS itu kita hanya diberikan gaji dan tunjangannya itu sebesar 80% Oke. dari yang seharusnya kita terima. Nanti kalau kita sudah jadi PNS baru diberikan sepenuhnya. Seperti itu sih. Sepenuhnya ya. Iya. Oke, baik Bang. Ini ada yang bertanya lagi kan nih buat teman-teman, saya mau nyapa dulu nih teman-teman yang baru bergabung dan juga mungkin yang sudah mengikuti kita dari tadi juga nih. Kalau mau bertanya boleh nih teman-teman apa namanya komentar di kolom komentar di sini, boleh bertanya langsung. Silakan mumpung di sini kita ada Bang Iqbal gitu. Kita fasilitasi ada Bang Iqbal untuk bertanya-tanya kayak gitu. Ini mungkin lebih ada di luar topik, ini lebih ke pengalaman aja sih Bang, lebih ke sharing aja dari Ya. Dedeng ya. Aplikasi sederhana untuk bikin RAB sederhana pembangunan di desa pakai apa ya Bang gitu. Mungkin pengalaman Bang Iqbal ada gak kira-kira dulu yang pernah bikin RAB gitu? RAB. Untuk Sipilnya Bang RAB ya, lebih Mas Tenis sipilnya ini. sebenarnya untuk RAB itu saya pakai Excel sih. Itu udah paling universal itu pakai Excel sih. Selain mudah digunakan ya itu cukup membantu daripada kita harus bikin table di kertas lalu ditulis kan itu repot ya.
harus pakai kalkulator. Ya saya sarankan sih pakai Microsoft Excel aja sih. Itu Ya. banyak juga tutorialnya, mudah kok, di YouTube juga banyak. Nah, yang penting itu ilmu RAB-nya sih. Jadi harus tahu harga satuannya, harus tahu harga pasaran di suatu daerah, karena itu sangat menentukan. Berbeda kan tiap daerah harga-harganya. Jadi harga material di Jakarta sama harga material di Bandung itu beda kan misalnya. Itu sih yang paling penting ya. Untuk Ya. rumusnya itu hanya perkalian saja mungkin ya, sama kurang tambah bagi kali, hanya itu saja sih. Siapa? Bang, saya mau nanya juga nih terkait pengalaman mungkin 11 tahun ini. Kira-kira jadi ASN betah gak Bang? Maksudnya suka gak Bang jadi ASN? Ya alhamdulillah betah sih. Suka ya? Soalnya Alhamdulillah. kan ya seperti saya bilang tadi, ASN itu kan jenjang karirnya sudah jelas. Jadi kayak kita tuh bisa mempersiapkan lebih lama gitu. Kita kerjanya apa sudah jelas. Beda dengan swasta lah. Mungkin yang pernah kerja di swasta juga tekanannya beda. Harus kerja target, harus apa. Persaingannya lebih kuat Bang ya kalau swasta ya? Ya betul. Oke. Bang, ini ada pertanyaan ini juga penting nih Bang. Dari Muhammad Arsyad. Nah, beliau bertanya, tahapan-tahapan apa saja selama tes ASN? Contohnya dari mulai seleksi berkas dan lain-lain. Mungkin Bang Iqbal bisa ngasih gambaran pengalaman kemarin, tahapan secara umumnya gitu yang harus dilewatin, tahapan apa aja Bang? Berapa tahapan, terus ada apa aja kayak gitu. Oke. Mungkin ini berdasarkan saya daftar di Kementerian Perhubungan ya, karena beda-beda sih biasanya tiap instansi, tapi secara umum sama. Untuk yang pertama itu ya kita harus daftar dulu akun SCASN itu di BKN, itu online daftarnya. Kita harus punya akun dulu. Setelah punya akun kita harus mengisi data diri kita. Setelah mengisi data diri, nanti kita diminta untuk memenuhi dokumen atau berkas persyaratan yang harus dipenuhi. Ya pada umumnya itu ijazah, nasib nilai, dan lain-lain lah. Dan kalau di Kemenhub itu dari tahap pertama sudah ada harus bukti MCU, semacam tes kesehatan itu. Nah itu harus sudah ada dari pertama. Itu persyaratan dari instansi. Nah setelah itu, setelah lolos tes administrasi itu, selanjutnya ada tes SKD. Tes SKD itu ya tes umumnya lah, ada 3 bagian. Itu ada tes intelijensi umum, itu ya lebih ke soal-soal logika, soal-soal psikotes lah, yang mungkin yang pernah SBMPTN itu seperti TPA, tes potensi akademik lah disebutnya. Ya kayak ada deret-deret, ada gambar, lalu ada tes wawasan kebangsaan, yaitu tes mengenai wawasan kita lah sebagai warga negara Indonesia. Ada Pancasila, ada undang-undang. Ya ini sih yang harus dihafal sebenarnya. Dan ada passing grade-nya juga, jangan lupa. Jadi kita harus memenuhi passing grade agar aman lah. Dan diingat juga, lulus passing grade juga belum tentu lolos ke tahap selanjutnya, karena ini sistemnya itu perankingan ya, perankingan. Jadi kalau kita lulus passing grade tetapi nilai peserta yang lebih tinggi dari kita, ya kita akan kalah juga, akan tidak lolos. Jadi ya kita harus memang maksimal lah, nilai itu harus setinggi-tingginya. Lalu yang terakhir ada tes potensi diri, atau lebih ke tes psikologis lah. Jadi apa seperti tes psikotes gitulah, psikologi pengembangan diri. Nah itu juga ada passing grade-nya, ada skornya. Lalu setelah itu kita MCU lagi kalau tidak salah ya, MCU lagi. Kebetulan untuk angkatan saya itu kan karena COVID ya, harusnya itu ada tes fisik, cuma karena COVID tes fisiknya ditiadakan untuk di Kemenhub. Jadi hanya
tes kesehatan saja. Tes kesehatan itu ada EKG, ada tes mata, ada tes narkoba, ada BMI, body mass index. Jadi itu pun mengaruh ke nilai. Lalu setelah tes kesehatan itu ada tes SKB. Nah, tes SKB ini yang itu tadi yang sempat kita bahas tadi, yaitu yang sesuai bidang kita, sesuai formasi yang akan didaftar. Nah, itu juga ada passing grade-nya. Jadi emang nilainya harus tinggi sih. Nah, nanti setelah tes itu kita tinggal menunggu pengumuman. Nah, untuk penilaiannya itu ada berdasar dari 3 penilaian, itu dari SKD, dari tes kesehatan tadi, dan dari tes SKB. Nah, dari 3 komponen itu digabungkan menjadi suatu nilai. Kalau tidak salah itu porsinya itu 40% SKD, 60% itu SKB plus MCU. Jadi SKB sama MCU sama tes kesehatan ini sangat pengaruh ya nilainya karena 60%. Sedangkan SKD hanya 40%. Jadi kita harus pintar-pintar berstrategi. Jadi ya strateginya harus sehat, terus nilainya harus tinggi. Udah aman. Itu sih. Ya. Kalau boleh tahu berapa Bang formasinya, Bang Iqbal? Dulu saya teknisi terminal itu formasi yang dibutuhkan itu 16 orang. Dari sekian banyaknya pelamar mungkin ya, alhamdulillah ada rezekinya ya Bang ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau saya simpulkan tadi itu terkait tahapan seleksi yang dijalani itu ada tes pertama mungkin pemberkasannya lah ya, administrasi, terus ada tes SKD yang terdiri dari tes TIU, TWK sama TKP tadi ya, kepribadian, kebahasaan, intelijensi umum ya. Nah, terus ada juga terkait kompetensi bidang atau SKB. Nah, satu lagi tadi MCU ya, MCU. Jadi dari semua tahapan rangkaian yang dijalani itu nilai-nilainya digabungkan terkait dengan penilaiannya 60% dari SKB, 40% dari SKD ya Bang ya? Iya, gitu. Betul. Tahapan seleksi yang dijalani. Oke, mungkin udah saya juga mau bertanya, nanyain ada juga yang bertanya juga nih Bang. Wah, ini masih terkait AB juga nih. Gak apa-apa lah ya, kita campur aja Bang ya. Boleh. Kan tadi udah boleh. Banyak lah ya terkait dengan CPNS-nya kayak gitu. Ada juga nih yang mungkin bertanya nih, ada nggak cara cepat paham RAB karena dasar MTK-nya anjlok kayak gitu Bang mungkin. Kalau dasarnya anjlok, kalau yang MTK-nya Bang gimana nih biar paham RAB? RAB ya. Sebenarnya jujur RAB itu tidak harus paham matematika karena pertama mungkin kalau RAB-nya manual kita masih bisa dibantu kalkulator. Terus kalau RAB-nya pakai Excel kita masih bisa dibantu oleh rumus. Jadi ya triknya pahami dulu ilmunya RAB itu apa. Jadi yang pertama RAB itu kita harus menyusun dulu item-item pekerjaan yang kita akan laksanakan. Misal bikin rumah nih, dari pekerjaan fondasi dari bawah sampai ke atas sampai pekerjaan atap, ya kita harus uraikan item-item pekerjaannya apa aja, dari mulai fondasi, dari mulai pembersihan, dari mulai pekerjaan dinding, atap, jendela, interiornya, eksteriornya. Semakin detail itu semakin bagus. Jadi semakin kita mendetailkan item pekerjaan, semakin gampang kita menghitungnya. Lalu setelah ada item pekerjaannya, kita harus tahu material apa yang digunakan. Misal untuk bikin fondasi, ya kita butuh batu belah, kita butuh semen, kita butuh pasir. Untuk bikin tiang atau kolom, kita butuh besi beton. Untuk mengecat ya kita butuh cat, kita butuh kuasnya, kita butuh minyaknya. Ya untuk material juga harus paham betul material apa yang kita gunakan. Setelah paham materialnya apa aja, kita harus tahu harganya. Ya harga itu yang pertama bisa dilihat di apa ya istilahnya, kayak semacam suatu daerah itu punya buku panduan harga-harga, termasuk harga konstruksi, harga material. Nah itu bisa dicari di internet, referensi kurang lebihnya segitu harganya.
Bahkan kalau lebih niat, lebih bagus lagi, ya kita survei sendiri. Misal kita ngebangun suatu rumah atau suatu bangunan di daerah A. Nah, berarti di sekitar daerah A itu cari toko-toko bangunan atau produsen-produsennya, kita survei harganya berapa. Nah, di situ kita dapat harga satuannya berapa. Nah, terus setelah itu kita juga harus paham harga satuan. Analisa harga satuan itu ada di SNI. Saya lupa ya SNI-nya SNI berapa. Nah, itu ada formula atau faktor pengali yang harus dimasukkan. Nah, itu sebenarnya itu juga sebagai referensi aja sih, karena yang tahu di lapangan itu ya kita ya. Jadi mungkin kalau memakai itu kita ada acuan lah. Jadi kalau kita ngitung itu tidak melenceng-melenceng amat. Misal kita menghitung pasir, dikalikan faktor pengalinya, ya mungkin kurang lebih takaran pasir kita untuk membangun dengan biayanya itu akan pas. Seperti itu. Nah, untuk matematikanya ya yang seperti bilang saya tadi, hanya pertambahan, pengurangan, pembagian, dan ya itu aja sih. Baik, luar biasa ya penjelasannya dari Bang Iqbal ini. Saya lihat paham banget gitu terkait dengan keilmuannya kayak. Nah, mungkin ini Bang, apa namanya? Mungkin kan udah mau jam 7 juga nih. Jika teman-teman ada yang mau bertanya lagi gak di sini ya? Kalau kira saya baca di semua, kayaknya yang sudah kita bacakan Bang ya. Sudah kita bacakan semua. Mungkin ini kan udah terima kasih penjelasannya Bang. Nah, tuh udah mulai bisa diterapkan mungkin ya buat teman-teman apa yang sudah dijelaskan sama Bang Iqbal barusan mulai bisa diterapkan, dan juga mungkin kalau yang masih kuliah bisa diperdalam ilmunya RAB itu apa, karena nanti di dunia kerja bakalan pakai banget itu dimanapun nanti pada tempat kerjanya, setidaknya dasar-dasar dari teknik sipil itu bisa dikuasai kayak gitu Bang ya. Iya, Nah, ya, betul. ini udah mau jam 7 juga. Saya mungkin jika teman-teman tidak ada yang bertanya lagi dari Bang Iqbal, mungkin ada apa namanya kata-kata penutup lah ya Bang ya. Kata-kata penutup atau mungkin apa namanya saran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi CPNS 2023 ini seperti apa, dan juga mungkin lebih ke mengenal minat teman-teman ke depannya kayak gimana gitu Bang ya. Mungkin kata-kata dari Bang Iqbal boleh Bang, silakan kata-kata penutupnya Bang. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Ya, di sini kita kan sifatnya sharing, di sini juga saya masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Mungkin untuk yang mau daftar CPNS atau punya cita-cita menjadi pegawai negeri sipil, ya pertama luruskan niat. Kalau niat kita sudah lurus, persiapkan dengan matang. Jadi kayak seperti yang bilang saya tadi ya, belajar, persiapkan materi, yang non materinya mental disiapkan, jangan lupa berdoa. Nah, kalau semuanya sudah mantap ya insya Allah lah gak ada yang nggak mungkin kan. Terus untuk yang masih kuliah khususnya di jurusan teknik sipil ya semangat, karena teknik sipil itu pekerjaannya sangat luas ya, salah satunya ya bisa jadi PNS ini dan juga di bidang-bidang lain. Ya saya harap itu benar-benar serius, karena teknik sipil itu khususnya di Indonesia kan, Indonesia negara berkembang. Untuk negara berkembang kan pembangunan ini masih terus berjalan lah, masih gencar-gencarnya, apalagi ada IKN kan, itu banyak sekali pembangunannya. Kita nih yang muda-muda, insinyur-insinyur muda kan lulusan teknik sipil sangat dibutuhkannya. Jadi lebih giat lagi untuk belajarnya. Baik, cukup Bang. Cukup. Nah, mungkin dari saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Iqbal dan juga buat teman-teman yang udah mengikuti kita dari tadi. Saya Puja Asaryanda sebagai host atau moderator ya dari tim Galeri Sipil mengucapkan terima kasih banyak, dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman tetap semangat ya untuk apa namanya kedepannya terkait dengan jenjang karir kedepannya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang ingin apa namanya yang ingin menjadi PNS ataupun di tempat lainnya, terkait dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan atau pengalaman dari Bang Iqbal tadi bisa diterapkan kayak gitu. Mungkin dari saya tim Galeri Sipil terima kasih banyak buat Bang Iqbal dan teman-teman. Saya izin tutup ya Bang ya.
Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama. Ya, Siap. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.